Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah hasil pekerjaan tentang LK5, yaitu tentang pengembangan program ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur. Nama guru pembina ekstrakurikuler IPA ceritanya Puji Triwijayanti yang akan dikembangkan di sekolah. Yang pertama adalah why. Mengapa perlu dikembangkan program ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur di sekolah kami? Menurut pendapat saya, karena ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur akan menimbulkan jiwa entrepreneur dalam diri siswa dalam bidang sains dengan memanfaatkan konsep-konsep sains yang dimiliki. Dengan demikian, siswa di kemudian hari dapat memanfaatkan pengetahuan atau hasil pengalaman dari ekstrakurikuler ini untuk menunjang kehidupannya di masa depan. Kemudian, what? Program ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur apa yang paling tepat atau menjadi prioritas untuk kami kembangkan? Untuk awal-awal, saya cenderung kepada bioteknologi pangan. Dengan diawali untuk awal-awal yang gampang dulu, maksudnya nanti diarahkan ke yang gampang dulu. Untuk awal-awalnya nanti akan membuat produk bioteknologi, tempe, yogurt, dan lain-lain. Kalau di dalam praktek di kelas itu kan misalnya membuat, kemudian presentasi sudah. Nah, nanti dalam ekstrakurikuler ini ada variabel-variabel yang ditambahkan, seperti itu saja sih. Sehingga mereka benar-benar nanti memang bisa membuat apa itu karena tahu, bukan karena sekedar berhasil. Membuat tempe dengan komposisi yang sudah pas, misalnya seperti itu. Membuat yogurt dengan komposisi yang sesuai sehingga layak jual. Kalau selama ini jujur saja ketika praktek bioteknologi di kelas itu membuat presentasi di video selesai. Orang lain mengkomentari seperti itu udah selesai. Mau jadi mau enggak saya tidak, karena waktu dan seterusnya jadi enggak. Nah, nanti untuk di ekskul itu akan dikembangkan, jadi ada variabel-variabel yang ditambahkan. Misalnya kalau dalam pembuatan tempe itu memakai bermacam-macam merek ragi, misalnya seperti itu. Kemudian siapa saja yang akan terkait dengan pengembangan program ekstrakurikuler tersebut? Menurut saya dalam pengembangan program ekstrakurikuler ini untuk yang akan terkait tentu saja yang pertama adalah rekan sejawat guru IPA. Kemudian kami ingin bekerja sama dengan guru-guru prakarya supaya satu nilai itu bisa dinilai dari tidak hanya dari segi sainsnya saja, tapi segi kemasannya dan lain-lain. Nah, nanti kita akan jadi ada tim seperti itu. Kemudian tim pengembangan sekolah, komite, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian apa kondisi wilayah tempat kami yang menunjang pengembangan program ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur yang akan menjadi prioritas? Menurut saya, ia menunjang karena untuk bahan baku untuk produk-produk bioteknologi itu mudah untuk didapatkan. Entah itu membeli di pasar, ada tidak kesusahan. Kemudian di sekitar juga pertanian itu juga ada. Susu segar juga ada. Kemudian kapan tepatnya program pengembangan ekstrakurikuler IPA berbasis Sciencepreneur yang akan menjadi prioritas tersebut akan dilaksanakan, dapat juga berupa timeline sejak dari proses perencanaan hingga evaluasi. Untuk ini, yang pertama, karena kondisinya seperti itu di sekolah kami, maka tahap pertama kami akan membawa ekstrakurikuler ini seperti IPA Fun. 3 bulan pertama itu kami akan, timeline saya itu akan pembahasannya itu IPA Fun, IPA yang menarik, yang pokoknya fun aja ya, senang-senang apa seperti itu. Mungkin salah satunya misalnya bisa didemokan atau mereka nanti buat sendiri, misalnya kayak membuat es mambo 1 menit misalnya seperti itu, bisa langsung dinikmati, dibagikan kepada teman-temannya. Tahap pertama pokoknya yang fun-fun aja seperti yang kemarin. Kemudian tahap kedua baru kami nanti setelah 3 bulan IPA Fun itu mereka nanti pada masuk kepada ekskul IPA dengan berbasis Sciencepreneur. Mulai dikembangkan
ekstrakurikuler tersebut untuk berbasis sainspreneur-nya. Direncanakan mulai bulan keempat setelah pandemi COVID-19. Ya pokoknya kalau sudah boleh rencananya. Kenapa ini hijau semua padahal masa sih 9 bulan nggak selesai gitu. Jadi terus-terusan, mungkin juga ganti pokok bahasan. Mungkin juga tidak melulu bioteknologi gitu, tapi cenderung ke teknologi pangan. Karena itu setiap manusia butuh makan, pasti menarik. Setiap manusia butuh makan, banyak produk gitu, banyak produk yang bisa digali gitu. Jadi 9 bulan waktu yang ada ini artinya kalau memang sudah memperoleh misalnya tempe yang cocok gitu, oh ini lumayan nih tahan lama, dengan perbandingan ragi sekian, ini sekian dari internet misalnya dikembangkan lagi dan seterusnya. Kemudian how, bagaimana garis besar tahap-tahap pelaksanaan pengembangan ekstrakurikuler IPA berbasis sainspreneur. Kalau saya menjawabnya seperti ini, yang pertama nanti siswa mengamati produk bioteknologi yang terdapat di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, siswa mengidentifikasi produk bioteknologi apakah yang paling menarik untuk dikembangkan, entah itu paling laris atau justru paling tidak laris. Kemudian siswa merumuskan masalah. Kemudian siswa melakukan literasi sains tentang bioteknologi, tentang produk yang diinginkan. Kemudian siswa membuat desain rekayasa bioteknologi dengan berbagai variabel, misalnya dengan jenis ragi yang berbeda. Kemudian siswa melakukan pembuatan produk, kemudian mengevaluasi produk, kemudian mempresentasikan di depan pembina ekstrakurikuler, kemudian melakukan redesain pembuatan produk ulang, kemudian mengevaluasi produk sampai diperoleh produk yang pas dan bernilai ekonomis, kemudian mempresentasikan di depan pembina, dan selanjutnya mengkomunikasikan dengan masyarakat via media sosial dengan flyer dan video-video yang menarik. Ya, saya untuk LK5A demikianlah yang bisa saya presentasikan. Mohon tanggapan, tambahan, saran, kritik, dan semuanya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih.